Halo warga intelektual sekalian. Jadi guys, di Indonesia itu ada banyak berita hoax yang beredar di media sosial dan ini bikin saya pusing gitu ya. Bikin saya gatal gitu ya, untuk speak up gitu. Jadi gini guys, di media sosial itu kalau saya perhatikan tuh konten-konten yang mengatakan bahwa oh Israel itu sudah kalah, kemudian Amerika itu sudah kalah ya, banyak personel yang meninggal. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kapal induk Amerika sudah hancur gitu. Dengan menggunakan 4 rudal balistik ke kapal induk USS Abraham Lincoln di Teluk setelah serangan Amerika Serikat, Israel menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Mohon maaf bagian itu video ini. Saya tuh nggak habis pikir kenapa sih warga Konoha itu tidak bisa membedakan mana video AI. Ya, iya sih agak susah ya, apalagi yang boomers ya, apalagi yang mau agama, mereka kan share di WA di mana-mana gitu. Jadi gini guys, kita itu sebagai kaum intelektual harus jeli gitu mana berita yang benar, mana berita yang hoax gitu. Sangat banyak sekali ya berita-berita hoax yang ada di media sosial, terutama di media-media nasional ya, yang inisialnya T ya, Tri ya, inisialnya Tri ya, akhirannya N. Aduh, parah banget ya. Ya, saya juga nggak tahu kenapa ya. Tapi masalahnya view-nya jutaan guys, gila-gilaan gitu ya. Sementara kita yang riset dulu sebelum bikin konten ya, riset sampai berjam-jam gitu. Tapi kadang kata-katain juga gitu ya. Tapi yang menyebarkan hoax itu malah kalau saya perhatikan itu ya, ini menurut pengamatan saya pribadi ya, malah banyak view-nya gitu ya. Kenapa sih kalau berita hoax yang ada di Konoha itu banyak view-nya? Seperti berita-berita misalnya, oh Israel itu sudah mengaku kalah, ada yang mengatakan seperti itu ya. Kemudian, oh Tel Aviv itu sudah hancur ya. Rudal dari Iran itu sudah masuk ke daerah atau merangsek ke rumah daripada Netanyahu. Kemudian ada yang mengatakan Netanyahu meninggal. Baru juga kemarin live. Masa ada orang yang meninggal, dikabarkan meninggal tiba-tiba live gitu ya. Ya, kemudian ketika Ayatollah meninggal, banyak juga yang mengatakan, oh ini mah diserupakan gitu ya. Bukan Ayatollah yang meninggal, itu sebenarnya dipalsukan kematiannya. Banyak juga yang mengatakan, ya, oh enggak ah, Ayatollah belum meninggal dan sebagainya. Jadi ada berita-berita hoax yang ada di Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa kita itu sangat suka dengan berita hoax walaupun itu bukan fakta? Kenapa? Ya, padahal kan kita kan tersinggung kalau dikatakan bahwa IQ kita itu setara gorila. Kita tuh tersinggung banget. Ya, tapi pada faktanya kita itu sering kemakan berita hoax. Menurut data, menurut penelitian, masyarakat yang sering kena hoax biasanya rata-rata IQ-nya itu di bawah rata-rata seperti IQ setara gorila gitu. Jadi jangan marah gitu kalau saya mengatakan bahwa IQ kita itu rata-rata setara gorila. Buktinya ya kita lihat view gitu ya. Jadi kalau view daripada video-video hoax itu lebih tinggi daripada video yang diriset secara mendalam gitu ya, tidak berpihak gitu ya, seperti saya nggak berpihak ya. Jadi jangan berpikir ini perang agama guys, nggak ada hubungan dengan perang agama. Kalau ini perang agama, maka orang Israel akan bunuh-bunuhin orang Islam yang ada di Israel. Pada faktanya menurut data, ini banyak warga Konoha yang belum mengetahui ya. Ada sekitar 1,9 juta orang umat muslim yang ada di Israel. Sekitar 15-19% penduduk Israel itu sendiri orang Arab dan beragama Islam. Jadi kalau Israel itu intoleran ya, maka orang Islam yang ada di Israel itu akan diusir gitu. Pada faktanya kan enggak. Jadi enggak ada hubungan dengan agama guys. Jangan mabuk agama please deh ya. Sudah IQ-nya setara gorila, mabuk agama, aduh lengkap sudah ya. Dan ini adalah pasar daripada video-video hoax ya. Jadi di video ini saya akan counter gitu. Apa sih video-video hoax yang disukai warga Konoha yang beredar di media sosial gitu ya. Dan ini sangat penting sekali guys. Kalau kita percaya dengan video hoax, ini akan mempengaruhi pola pikir kita. Pola pikir kita itu akan mempengaruhi takdir kita. Takdir kita itu akan mempengaruhi nasib kita. Nasib kita itu akan menentukan nasib bangsa kita. Dan ini sangat-sangat penting sekali. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang
sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Jadi, berita hoax yang pertama yang dipercaya oleh warga Konoha itu adalah kapal Indo Amerika sudah hancur lebur. Enggak guys, enggak ada berita independen, maksudnya bukan berita yang ada di Konoha ya, seperti media nasional sekelas Tri ya, akhirannya N ya, kemudian C ya, akhirannya I ya. Jadi berita-berita ini sangat disukai oleh orang yang mabuk agama ya, dan saya tidak menyalahkan medianya sebenarnya. Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan ada media-media yang sengaja memberitakan berita hoax, itu sebenarnya mereka cari cuan gitu. Kita tidak bisa menyalahkan mereka. Ya, kita bisa menyalahkan sedikit lah gitu ya. Tapi yang paling utama itu adalah kita ya, masyarakat Indonesia itu harus bisa membedakan mana video hoax, mana enggak gitu. Gimana cara membedakan video hoax? Jadi kalau kita perhatikan yang video AI itu ya, biasanya video AI itu agak ke kuning-kuningan gitu ya, atau ke coklat-coklatan gitu, tanpa kita sadari agak ke coklat-coklatan videonya. Dan kalau kita jeli ya, biasanya videonya itu agak goyang ya, tanpa kita sadari ya. Dan video pengeboman kapal induk daripada Amerika itu hoax guys, dan banyak orang ke Konoha yang percaya itu ya. Kemudian kenapa warga Konoha begitu cepatnya percaya dengan berita-berita seperti ini? Apa alasannya? Karena itu yang mereka inginkan gitu ya. Ya, sehingga view-nya naik gitu. Jadi warga Konoha itu ya, mereka kan, mohon maaf ya, nggak semua ya, tapi disclaimer, ada juga warga Konoha yang baik. Mereka kan sudah benci dulu ya, dari kecil mereka didoktrin membenci Amerika, membenci Israel, dari kecil didoktrin ya, dari kandungan didoktrin terus ya, bahwa Amerika itu jahat ya, Israel itu jahat, terus didoktrin ya. Didoktrin sama siapa? Didoktrin sama orang tuanya gitu ya. Nah, ketika mereka mendapati berita kapal Indo Amerika hancur, mereka akan bersorak-sorak, hore, hore. Padahal bisa aja tentara yang ada di kapal induk itu umat Islam. Karena banyak juga umat Islam tentara Amerika. Jadi ini semacam kebodohan menurut saya pribadi. Bodoh banget gitu ya. Kita tuh bersorak-sorak dengan kehancuran daripada negara lain. Nggak boleh seperti itu guys ya. Ya sebisa mungkin kita hindarilah yang namanya perang ya. Jadi perang ini nggak ada hubungan dengan agama guys ya. Jangan dihubungkan dengan agama. Kadangkala kita, ini jarang dibongkar ya guys ya. Mohon maaf yang video, dan konten kreator di luar sana itu jarang bongkar ini karena ini sangat berisiko ya, dan sangat sensitif ya. Jadi gini, menurut keyakinan saya, justru doktrin-doktrin agama yang ada di Konoha itu ya, agama-agama tertentu yang ada di Konoha, bukan semua agama ya. Doktrin-doktrin itu yang bikin kita semakin fanatik, bikin kita semakin terkotak-kotak. Kenapa seperti itu? Apa alasannya? Karena dalam kitab suci agama tertentu di Konoha itu ada ayat-ayat tentang membenci, misalnya nih ya, membenci terhadap agama lain, misalnya perangilah, misalnya ya kan, misalnya nih ya, perangilah bani ini, bani itu ya, bani Israel, bani Yahudi dan sebagainya. Nah, ketika ada ayat semacam ini kan semacam doktrin ya, dari kecil ya didoktrin, oh bahwa ini mereka jahat. Padahal pada faktanya itu kan konteks sejarah ya. Artinya gini, dulu ya waktu abad ke-7 ada perang antara Bani Israel dengan Bani Arab misalnya. Nah, namanya perang kan pasti musuhan dong ya. Perang mereka itu bukan perang agama, perebutan wilayah, perebutan kuasa. Ya kan di mana-mana kan pasti ada perang. Di Indonesia juga kan ada perang kan. Ya, jadi masalahnya perang yang ada di Timur Tengah ini dicatat di kitab suci. Sementara perang yang ada di Konoha itu, misalnya lagi kita perang nih, misalnya katakanlah misalnya kita perang dengan Timur Leste misalnya ya. Ini kan nggak dicatat di kitab suci kan. Coba kalau kita catat ya perang dengan Timur Leste itu ya di kitab suci, kita mengatakan bahwa orang Timur Leste itu bla 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 ya, orang Timur Leste itu jahat dan sebagainya. Kemudian orang Timur Leste juga seperti itu ya, ditulis di kitab sucinya. Warga Konoha itu jahat bla 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 ya. Jadi ini semacam doktrin. Kalau misalnya mengatakan, oh itu kan konteks sejarah zaman dulu ya, kalau konteks sejarah zaman dulu kalau itu sudah kadaluarsa kenapa digunakan ya kan? Jadi marilah kita berpikir cerdas gitu ya.
Kalau misalnya itu konteks sejarah, ya misalnya nih ya, katakanlah itu sudah kadaluarsa ya, katakanlah ayat itu kan zaman dulu, konteksnya beda. Kalau konteksnya beda, misalnya nih ibaratkan makanan ya, oh makanan ini kan cocok dikonsumsi pada abad ke-7 misalnya nih, roti misalnya, ada kadaluarsanya misalnya. Lalu kenapa sampai sekarang masih ada rotinya kan gitu? Kenapa nggak dibuang rotinya ya kan? Itu semacam perumpamaan, bukan berarti saya memojokkan agama tertentu di sini ya. Tapi kita harus mengetahui akar permasalahannya gitu. Kenapa warga Konoha itu mereka itu mabuk agama gitu ya. Ya, jangan-jangan ya dipengaruhi oleh doktrin agama itu sendiri gitu. Jangan selalu mengatakan bahwa oh ini nggak ada hubungan dengan agama. Wong doktrin mengatakan seperti itu. Kalau misalnya mengatakan oh konteksnya itu emang AQ78 ngerti konteks, enggak kan? Jadi kita sebagai kaum intelektual harus mengetahui apa sih akar permasalahannya gitu. Lama saya memikirkan ini. Saya sebagai mahasiswa sastra, background saya itu sastra dan antropologi ya. Dan ketika saya menemukan ini saya itu terkejut. Wow, gitu ternyata ya. Gila banget ya. Dan apakah ini bisa hilang? Menurut saya enggak. Selagi IQ kita itu setara gorila. Jadi untuk menghindari hoax itu, maka naikkanlah IQ gitu ya. Kenapa warga Konoha percaya dengan misalnya doktrin-doktrin gitu ya, doktrin-doktrin tertentu? Karena apa? Karena IQ mereka setara gorila. Sudah IQ-nya setara gorila, di doktrin, maka lengkap sudah gitu. Jadi untuk mengatasi masalah ini, ya, maka kita harus menaikkan IQ. Makanya, mohon maaf bagi TV, saya setuju dengan ide daripada Pak Prabowo, yaitu MBG ya. Lumayan lah menaikkan IQ gitu ya kalau makanannya bergizi ya. Maksudnya sebenarnya kan MBG itu kan regulasinya yang bermasalah ya, kemudian pelaksanaan yang bermasalah. Idenya sebenarnya bagus ya, saya setuju dengan Pak Prabowo ya. Cuma permasalahannya jadi lahan korupsi. Harusnya yang dibenahi Pak Prabowo itu adalah para penyelenggaranya dulu gitu, dibenarin gitu ya, jujur dulu gitu, amanah dulu ya, baru menyalurkan MBG. Karena kalau mereka korupsi maka ya duit 10.000 ya bisa aja dikorupsi jadi 5.000 ya kan, sampai ke murid itu jadi 5.000. Itu yang jadi permasalahan sebenarnya ya. Bukan MBG-nya yang bermasalah ya. Banyak tuh ya yang minta saya bahas tentang MBG. Saya tidak kubu-kubuan di sini ya. Saya bukan pro-proan di sini ya. Jadi gini guys, untuk menghindari hoax itu ya kita naikkan IQ kita gitu. Kalau misalnya mengatakan oh nggak masalah tuh kalau IQ kita rendah atau tinggi dan sebagainya, nggak masalah. Guys, 10 negara maju itu nggak ada tuh IQ-nya 78, nggak ada. Ya saya ngomong belak-belakan, saya ngomong apa adanya. Nggak ada tuh IQ warga misalnya suatu negara itu IQ 78 tapi mereka jadi negara maju, gak ada. Coba kasih data, saya mau datanya dong ya, harus kasih datanya dong. Kemudian selain itu berita hoax yang mengatakan bahwa Netanyahu meninggal. Ini hoax banget ya. Dan kenapa berita ini viral di media sosial? Karena apa? Karena banyak orang yang pengen Netanyahu meninggal. Kalau kita bicara tentang kejahatan, ya saya juga tidak mendukung Netanyahu di sini ya. Mohon maaf, saya tidak kubu-kubu ya, saya bukan Oten ya. Ya kalau kita bicara tentang kemanusiaan, justru Stalin itu ya pemimpin daripada Rusia itu lebih jahat daripada Netanyahu. Tapi Stalin nggak benci kan? Karena apa? Karena Stalin itu ya nggak membunuh umat Muslim gitu ya. Jadi kalau yang dibunuh umat Muslim itu kita akan bicara kemanusiaan. Sama seperti yang ada di Gaza. Kalau Gaza itu mayoritas Kristen, mayoritas Buddha, ya mayoritas agama Konghucu, pasti kita akan mengatakan, itu bukan urusan kita. Mau Netanyahu bunuh orang-orang Buddha kayak orang-orang Hindu kayak ini contoh ya, yang diperhatiin ya. Ya kita nggak bukan peduli ngapain ya, itu kan urusan mereka. Jadi kita akan mengatakan seperti itu ya. Ada banyak berita-berita hoax yang beredar di media sosial kalau saya perhatikannya. Jadi kita itu digempur dengan berita hoax ya. Untuk mengatasi ini ya saya hadir ya. Saya tuh gatal banget gitu ya, pengen ngomong gitu, pengen speak up. Karena apa? Karena ini mempengaruhi nasib kita guys. Kalau kita tiap hari mengkonsumsi hoax ya, mengkonsumsi hoax itu sama seperti mengkonsumsi sampah. Tiap hari sampah dikonsumsi ya kan. Baca dong ya, baca. Makanya saya ini nih bikin buku nih, baca ya. Ya, saya tuh orang yang sangat suka membaca ya, makanya saya nulis buku. Jadi kalau mau baca itu ya baca buku gitu ya, baca biar kita berpikir kritis gitu ya. Membaca dengan menonton itu dua hal yang berbeda guys ya. Kita sebenarnya bangsa penonton, bukan bangsa pembaca. Itu dua hal yang berbeda. Kalau kita membaca itu pikiran kita itu langsung jalan gitu ya, mesinnya itu langsung dihidupin gitu ya, kalau ibarat mesinnya. Kemudian selain itu apalagi berita hoax yang dipercaya oleh warga Konoha, rudal-rudal Iran membombardir Israel. Nah, itu nggak benar guys. Kalaupun ada yang lolos,
ya dari 100 rudal paling yang lolos itu cuma 2-3 gitu. Itu pun nggak sampai ke titik pusat kota daripada Israel itu sendiri ya. Kalau kita bandingkan dengan misalnya presisi daripada Israel ya, mereka itu kan langsung tepat sasaran ya, presisi banget gitu ya. Langsung menasar yang namanya Ayatollah Khamenei ya, langsung meninggal tuh ya. Jadi kita juga membela Ayatollah Khamenei itu karena Ayatollah Khamenei ini bawa-bawa agama, lagi-lagi agama ya. Walaupun saya berbusa-busa mengatakan ini nggak ada hubungannya dengan agama, kita tetap bawa-bawa agama. Karena apa? Karena ulah daripada Ayatollah Khamenei, itulah kelicikan daripada Ayatollah Khamenei. Kenapa dia bawa-bawa agama? Supaya orang-orang yang ada di seluruh dunia, terutama Syiah atau orang-orang yang mabuk agama, mereka akan tersedot perhatiannya gitu ya. Jadi mereka itu serasa dipanggil gitu. Ya, yang jadi masalah siapa? Apakah Ayatollah yang salah atau ayat-ayatnya yang bermasalah? Jadi gini guys, saya tidak memberikan kesimpulannya. Tapi kalau misalnya kita berpikir secara rasional, Ayatollah mengambil ayat-ayat. Apakah ayat-ayat itu bermasalah atau tidak? Apakah ayat-ayat itu terlibat atau tidak? Kalau misalnya dia ambil ayat-ayat di kitab suci, katakanlah kitab suci itu misalnya mengatakan bahwa semua isi kitab suci itu positif misalnya ya, nggak boleh membunuh, nggak boleh membenci, ya kita harus introspeksi diri, ya kita harus berbuat baik. Ya kalau misalnya isi kitab sucinya seperti itu semua gitu ya, apakah ada peluang daripada Ayatollah Khamenei ngambil ayat dari kitab suci? Silahkan jawab sendiri. Saya tidak akan menjawab ya. Kalau saya menjawab itu artinya saya berpihak. Saya nggak mau berpihak di video ini ya. Oke, silakan simpulkan sendiri. Anda punya otak kan? Saya yakin yang nonton video ini bukan IQ setara gorila. Saya yakin yang nonton video adalah orang-orang yang sangat jenius dan sangat cerdas. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.